Ada yang menarik dari proses penahanan Bahar bin Smith kali ini, sebab mulanya Bahar bin Smith dipanggil sebagai saksi. Namun setelah menjalani proses pemeriksaan selama 9 jam, polisi segera menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Situasi ini menurut salah satu tim kuasa hukum Bahar bin Smith sangat tidak biasa. Apalagi kuasa hukum Bahar bin Smith sama sekali tidak menduga pasal yang ditetapkan kepada Bahar bin Smith. Kami terus terang bahwa penetapan beliau sebagai tersangka begitu cepat ya. Cepat dan kilat prosesnya luar biasa. Mulai dari dia panggilan pertama sebagai saksi, kemudian diperiksa, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka malam itu juga ya. Dan kemudian dikeluarkan surat penangkapan. Nah, itu jeda waktunya? Jeda waktunya tidak lama, 5 menit begitu. Selang 5 menit. Surat penangkapan itu tertuliskan tidak dasar dari penangkapan hingga penetapan status tersangka itu apa? Mereka mendalilkan bahwa sudah cukup dengan 2 alat bukti untuk menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka. Alat buktinya itu apa saja? Itu yang kami belum tahu. Di surat itu tertulis tidak? Kami hanya diberikan gambaran bahwa pada saat itu memang ada video yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Habib Bahar dan kuasa hukumnya, termasuk saya waktu itu. Sebelum dilakukan proses pemeriksaan, ada tidak hal-hal yang kemudian disampaikan Anda selaku pengacara kepada Bahar bin Smith? Ya, kami pada saat pemeriksaan pertama dan pemanggilan saksi, kami sudah ketemu dengan Habib Bahar dan kita sudah sampaikan, karena awalnya yang kita yakini bahwa pasalnya ada pasal 28E kaitan dengan penyebaran kebencian, dan media semua memberitakan, ya. Jadi fokus kami adalah penyebar kebencian. Bukan pada pasal 14 dan 15 tentang kebohongan. Sehingga kami sampaikan ini ada 2 alternatif. Kalau ini diperkarakan di Undang-Undang ITE berkaitan dengan laporan dari salah seseorang berkaitan dengan saudara Dudung, jelas tidak bisa kalau menurut kami. Nah, makanya yang menjadi pertanyaan kami, kenapa laporan juga yang harusnya ditolak di Polda Metro Jaya, kenapa diterima? Itu jadi pertanyaan kami juga. Nah, menurut Anda kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Ada diskriminasi hukum, ada penegakan hukum yang tidak adil. Harusnya kalau dia lapor, harusnya ke Bareskrim Mabes Polri, baru dia limpahkan ke Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat. Ini kan lucu dari Polda ke Polda. Begitu loh. Dan itu diketahui, videonya sudah diketahui, lokus deliktinya di mana. Kalau lokusnya di Jawa Barat, bukan Polda Metro Jaya yang harus menerima. Namun demikian, polisi meyakini proses yang dilalui oleh Bahar bin Smith sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan polisi sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan status Bahar bin Smith menjadi tersangka sekaligus menahannya. Ya, jadi kita menangani kasus saudara BS ini berdasarkan hasil pelimpahan laporan polisi dari Polda Metro Jaya. Nah, di mana laporan tersebut dilaporkan oleh seseorang berinisial TNA ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021. Nah, dari pelimpahan tersebut kita lakukan pengembangan untuk melaksanakan tindak lanjut dari pelimpahan kasus itu dengan memeriksa kurang lebih 52 saksi. Nah, ini terkait dengan kejadian ceramah saudara BS di Margasari. Jadi memang kasus ini dilaporkan oleh saudara TNA ke Polda Metro Jaya. Tetapi karena memang tempat kejadiannya dan waktu kejadiannya itu banyak di wilayah Jawa Barat, makanya dialihkan ke Polda Jawa Barat. Nah, kita menangani karena memang TKP-nya ada di Polda Jawa Barat. Isi ceramah itu berisi apa, Pak? Yang pada akhirnya kemudian berujung pada penetapan status tersangka ini. Ya, jadi dalam hal proses penyidikan dan memang publikasi, kita memang tidak masuk dalam materi penyidikan karena ini kan merupakan informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang KIP. Karena ini memang materi-materinya ini bisa dipergunakan dalam batas pengadilan atau bersifat pro justisia. Apa yang kemudian didalami oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan awal dari Bahar bin Smith hingga ditetapkan sebagai tersangka? Jadi proses penyidikan saudara BS ini kan memang melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan yang dilalui ini mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pengumpulan alat-alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi-saksi ahli. Ini sudah cukup pada saat gelar perkara
ini sudah cukup memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan pada yang bersangkutan. Oke, pasal apa itu, Pak? Nah, pasalnya ini pasal 14 dan 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Proses pemeriksaan Bahar bin Smith dalam kapasitasnya sebagai saksi hingga tersangka itu tepatnya kapan? Jadi pada saat kita memanggil saudara BS itu tertanggal 3 Januari, yang bersangkutan memang dipanggil sebagai saksi. Januari 2022 ya? Januari 2022. Oke. Jadi tanggal 3 Januari 2022 kita panggil sebagai saksi dan yang bersangkutan datang. Pada saat pemeriksaan sampai dengan malam, kemudian dari pemeriksaan tersebut dilakukanlah gelar perkara. Nah, dari gelar perkara inilah muncullah beberapa fakta-fakta, beberapa bukti-bukti yang bisa mengacu dan bisa ditetapkan pada yang bersangkutan untuk menjadi tersangka. Ya, jadi memang terkait dengan laporan polisi semua itu akan dituangkan di dalam surat panggilan itu. Itu secara umum sama seperti itu. Nah, namun detail terkait dengan kasus BS ini kan kita tidak masuk dengan ranah pro justisianya. Nah, materi-materi yang ada di dalam surat panggilan tersebut memang ini terbatas, tidak bisa dipublikasi karena memang ada pembatasan bahwa ini merupakan informasi yang dikecualikan. Oke, tapi saya ingin tahu Pak, background dari yang bersangkutan pengupload video di media sosial itu siapa sih Pak sebetulnya? Identitasnya cuma sebagai wira swasta ya. Oh, wira swasta? Iya. Apa spesifiknya? Kita tidak spesifik untuk mengungkapkan identitasnya, cuma identitas umum yang kita berikan.